Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 603. Kamu adalah pria sejati. Halo, Direktur Seng. Saudara Bin memandang Seng Lingyun yang masuk, dengan sapaan hormat di wajahnya dan nada yang lebih sopan. Seng Lingyun melihat sekeliling bar dan tidak melihat kerusakan apapun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ambil video pengawasannya dan biarkan aku melihatnya. Saudara Bin tidak berani menunda dan segera mengatur seseorang untuk mengambil video pengawasan tersebut. Seng Lingyun mendapatkan video pengawasan, mengkliknya dan melihat Julie yang tampak seksi bersandar pada Ji Fei, dengan senyuman tak terlihat di wajahnya, dan berkata dengan ringan, apakah ini kasus kemarahan demi kecantikan? Saudara Bin dan yang lainnya terdiam dan tidak berani berbicara, tetapi wajah mereka dipenuhi kegugupan yang tidak bisa dijelaskan, menunggu Seng Lingyun menghadapinya. Seng Lingyun membaca semuanya, meletakkan monitor, dan memandang Brother Bin dan yang lainnya. Menurutmu, apakah ini salah Ji Fei atau salahmu? Saudara Bin dan yang lainnya gemetar, dan mereka sudah bisa melihat ketidaksenangan dan kemarahan Seng Lingyun dari ekspresinya. Ada ketakutan di wajahnya, dan matanya mulai mengelak, tidak berani menatap langsung ke arah Seng Lingyun. Seng Lingyun menatap kakak Bin. Jawab aku sekarang. Penampilan halus dan kecil seperti wanita yang baru saja dia alami bersama Ji Fei menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia adalah seorang ratu dengan kekuatan hidup dan mati. Kita, Saudara Bin berkata sebentar-sebentar, tidak tahu harus menjawab apa. Patah, Seng Lingyun membanting meja, bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Jika tidak, izinkan saya menjelaskannya untuk Anda. Wang Bin sangat ketakutan hingga kakinya melemah dan dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Dokter Seng, kami hanya tidak ingin orang membuat masalah di bar kami. Patah, Seng Lingyun mengangkat tangannya dan berkata kepada Wang Bin, untuk 11 miliar, kan? Langsung, suara mulut bergema di ruangan itu. Wang Bin berlutut tegak tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan ekspresi ngeri dan ketakutan di wajahnya. Patah, Seng Lingyun mengangkat tangannya dan berkata lagi, aku akan menemui Ji Fei untuk meminta maaf sekarang. Jika aku memaafkanmu, tidak akan terjadi apa-apa. Jika aku tidak memaafkanmu, keluar saja dari sini. Apakah kamu mengerti? Aura Seng Lingyun sangat menakjubkan, dan matanya tampak seperti bisa membunuh seseorang. Wang Bin sangat ketakutan hingga dia gemetar dan mengangguk cepat. Dimengerti, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, dia segera berdiri dan berjalan keluar bersama orang-orang itu. Seng Lingyun ditinggalkan sendirian di bar, dan aura ratu menghilang seketika. Ekspresinya sedikit aneh, dan ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Butuh waktu lama sebelum semuanya kembali normal. Dia bersandar di kursi, dengan sentuhan kesedihan di wajahnya yang lembut. Dia melihat tubuhnya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya ada rasa sakit yang tak bisa dijelaskan tersembunyi di hatiku. Villa keluarga Zhou Tianfang, menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Lu Chaojun meraung keras ke arah Zhou Tianfang. Zhou Tianfang baru saja mendengarkan cerita Lu Chaojun tentang apa yang terjadi di Zui Seng Mengsi Bar, dan satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah kegembiraan. Itu adalah kegembiraan dan ekstasi yang mendalam. Zhou Tianfang sudah lama ingin membenci rekan setimnya yang seperti babi ini. Sekarang dia melihat Chi Sao, dia merasa sangat bahagia. Bahkan saya berharap dia mati, maka tidak perlu memberi 100 miliar. Alis Zhou Tianfang berkerut, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya.
Lu Chaojun, kamu juga harus mengetahui situasiku saat ini. Aku tidak mampu melawan Ji Fei. Mengapa? Kata-katanya telah jatuh, mendesah. Wajahnya penuh melankolis, patah. Lu Chaojun membanting tangannya ke atas meja. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Anda harus membunuh Ji Fei. Jika tidak, saya akan melaporkan situasi di kota Ningjiang. Anda akan tahu apa yang akan terjadi kemudian. Mendominasi, arogan, Zhou Tianfang terdiam sesaat, tetapi kemarahan sudah melonjak di dalam hatinya. Lu Chaojun, sekarang kamu harus memahami dengan jelas bahwa jika masalah ini menjadi serius, kamu juga akan mendapat masalah. Peringatan sindiran, saya tidak takut. Lu Chaojun mengatakannya dengan sangat mendominasi. Zhou Tianfang memandang Lu Chaojun. Mata Lu Chaojun penuh dengan niat membunuh yang dingin. Sebuah ekspresi yang harus Anda ikuti. Oke, saya akan mengirim orang untuk mengikuti perintah Anda. Dan Anda dapat membuat pengaturan. Zhou Tianfang menyerah pada tekanan Lu Chaojun. Wajah Lu Chaojun menunjukkan kegembiraan, mendengus. Kirimkan aku orang terkuat, dan aku akan memastikan Ji Fei mati. Setelah Lu Chaojun selesai berbicara, dia tertawa penuh kemenangan. Di matanya, dia mulai bermimpi tentang kegembiraan membunuh Ji Fei. Zhou Tianfang sangat patuh sehingga dia pergi ke belakang secara langsung untuk mengundang Paman Zhou. Awalnya, dia mengira Paman Zhou tidak akan setuju sama sekali. Tetapi tanpa diduga, Paman Zhou langsung setuju. Zhou Tianfang tidak terduga, dan Lu Chaojun sangat puas. Mereka pergi, bersiap membalas dendam pada Ji Fei. Sekarang, Ji Fei telah kembali ke perusahaan keamanan Wansheng. Nama perusahaan telah menjadi perusahaan keamanan Bameng. Sangat mengesankan, sangat bangga, ini membuat Ji Fei sangat senang. Begitu dia memasuki gerbang perusahaan, Tie Xiong berlari keluar dari ruang keamanan, terlihat sangat cemas. Ji Fei tercengang, apakah ada yang salah? Tetsuo menatap Ji Fei dengan sedikit rasa malu di matanya. Kakak Ji, Ansi Rika itu berteriak-teriak ingin bertemu denganmu. Ji Fei sedikit mengernyit, ada apa dengan dia? Wajah Tie Xiong menjadi semakin malu. Saudara Ji, kamu akan tahu kapan kamu pergi ke sana dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia membawa Ji Fei dan pergi. Saat ini, di ruang timur lantai 1 perusahaan, Ansi Rika sedang duduk sendirian di kursi, terlihat sangat gugup. Dia dan Tai Xiong serta yang lainnya beberapa kali mengusulkan agar mereka ingin membuat film kecil dan meminta Tai Xiong untuk mengatur orang. Tetapi mereka tidak setuju dan dia bingung. Dang dang dang, Tetsuo mengetuk pintu. Apakah Tuan Ji ada di sini? Seolah dibangkitkan, Ansi Rika berdiri dari kursi, berlari menuju pintu, dan segera membuka pintu. Saat matanya tertuju pada wajah Ji Fei, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan Ji, Anda akhirnya sampai di sini. Sebenarnya aku menangis kegirangan. Ji Fei tercengang. Apa yang kamu inginkan dariku? Ansi Rika memandang Tetsuo. Tie Xiong menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, dan memandang Ji Fei. Saudara Ji, ada yang harus kulakukan di sana. Ayo pergi dan selesaikan dulu. Tetsuo pergi, Ji Fei memasuki ruangan. Ansi Rika menutup pintu dan berlutut di depan Ji Fei sambil menjatuhkan diri. Ji Fei tercengang. Tuan Ji, kamu bilang kamu ingin aku kembali ke negeri yang dalam 3 hari. Ini sudah hari kedua dan aku akan berangkat besok. Setelah Ansi Rika selesai berbicara, dia melihat ke arah Ji Fei. Ji Fei menatap wajahnya. Apakah seni bela dirimu belum pulih? Apakah ada yang lain? Rona merah yang jarang muncul di wajah Ansi Rika. Tuan Ji,
Saya ingin kembali ke Yangguo untuk mengambil alih sebagai ketua grup Sanleng. Saya telah diberitahu. Ji Fei tidak terkejut, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan Hiroshima, mengalami masalah. Ansi Rika menggelengkan kepalanya, tidak, semuanya berjalan lancar. Apakah ada hal lain? Ji Fei hendak pergi setelah selesai berbicara. Ansi Rika merasa cemas, Tuan Ji, apakah Anda tidak ingin mengendalikan saya? Ansi Rika akhirnya mengatakannya secara langsung. Ji Fei memikirkan apa yang dikatakan Ansi Rika terakhir kali tentang membuat film sebagai referensi, dan tiba-tiba tertawa, kalian yang benar-benar berpikiran sempit, tahukah kamu bahwa cinta sejati tidak terbatas? Ansi Rika tercengang, bersiaplah untuk kembali dan menjabat sebagai ketua. Temukan saja cara untuk bergabung dengan masyarakat Tianmen. Adapun alasan yang kamu katakan, aku, Ji Fei, tidak peduli. Ji Fei berbalik dan berjalan menuju pintu. Ansi Rika kaget, lalu terharu, matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. Pak Ji, kamu laki-laki sejati. Ji Fei mengabaikannya, lebih baik menaklukkan hati daripada menaklukkan seseorang. Dia tahu bahwa Ansi Lixiang akan menjadi salah satu bawahan setianya mulai sekarang. Begitu Ji Fei keluar, dia mendengar suara datang dari pintu. Dia mengerutkan kening lagi dan berjalan menuju pintu. Bab 604 Pembohong Pintu Masuk Perusahaan Keamanan Bameng. Tai Xiong dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, dengan ketakutan di mata mereka. Semua mata tertuju pada Paman Zhou yang berambut putih dan berjanggut putih di depannya. Dia sangat waspada, tetapi dia tidak berani membuat persiapan sedikit pun untuk menyerang, bahkan keinginan untuk menyerang. Paman Zhou seperti gunung tinggi yang tidak dapat mereka capai jika mereka melihat ke atas. Tie Xiong dan yang lainnya merasa tercekik, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka berkeringat banyak. Paman Zhou berdiri di sana, matanya sedikit terpejam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Chaojun sedang berdiri di samping Paman Zhou saat ini, dengan arogan memandang Tie Xiong dan yang lainnya. Suruh Ji Fei keluar dari sini. Katakan saja aku, Lu Chaojun, datang untuk membalas dendam padanya. Meskipun Lu Chaojun tidak mengetahui seni bela diri, dia tahu bahwa Paman Zhou adalah seorang master sejati, jadi dia memiliki dukungan batin dan sangat arogan dan sombong. Paman Zhou masih tidak berbicara. Tie Xiong tahu bahwa Ji Fei sedang berbicara dengan Ansi Rika, tetapi dia tidak tahu apakah komunikasi mendalam diperlukan, jadi dia tidak berani mencarinya. Kakak Ji sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Keluar dari sini sekarang juga. Keluar dari sini? Lu Chaojun mengulangi kalimat itu dan menoleh ke arah Paman Zhou. Dia menyuruh kita keluar. Nada suaranya pura-pura kaget dan marah, yang sengaja menambah bahan bakar ke dalam api. Namun Paman Zhou tidak membuka matanya dan berkata dengan nada tenang. Dia hanya mengatakan bahwa Ji Fei tidak punya waktu untuk memperhatikanmu, jadi keluar dari sini sekarang juga, tidak bisakah kamu memahami ini? Paman Zhou menyelesaikan kata-katanya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lu Chaojun awalnya berharap Paman Zhou akan marah, dan kemudian dalam kemarahan dia akan menjatuhkan semua orang di depannya, sangat mempermalukan Ji Fei. Namun, harapan baiknya langsung ditolak oleh kata-kata Paman Zhou, yang membuatnya merasa sangat ditampar. Hatiku tertekan, tetapi aku tidak berani menentang Paman Zhou. Dengan senyuman di wajahku, aku baru saja marah dan tidak mengendalikan emosiku dengan baik. Paman Zhou tetap diam. Lu Chaojun tidak dapat memahami Paman Zhou, dan matanya berkeliling, mencoba mencari peluang baru. Saat ini, Ji Fei keluar. Kakak Ji, Tie Xiong dan yang lainnya memberi jalan kepada Ji Fei dengan ekspresi hormat di wajah mereka.
Ji Fei penasaran saat melihat Lu Chaojun dan Paman Zhou bersama. Paman Zhou memejamkan mata sedikit dan mengabaikannya. Mata Ji Fei pertama kali tertuju pada wajah Lu Chaojun. Ini pertama kalinya kita bertemu untuk membangun gedung grup Jianghua untuk saya. Mereka baru saja memberi saya lebih dari 200 miliar. Kejutan apa yang Anda rencanakan untuk diberikan kepada saya kali ini ketika Anda datang ke perusahaan? Senyum, ejekan, penuh ejekan, Lu Chaojun, yang awalnya dalam suasana hati yang baik, langsung tertekan oleh Ji Fei dan menghilang tanpa jejak. Itu bahkan lebih menyakitkan dan tidak nyaman daripada menariknya dan menamparnya 2 kali dengan keras. Dia menatap Ji Fei lama sekali. Ji Fei, aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf kepadaku dan mengakui kesalahanmu. Aku akan memberimu kesempatan. Jika tidak. Dia tidak menyelesaikan kata-kata selanjutnya, tetapi menatap Paman Zhou dari sudut matanya. Implikasinya adalah Paman Zhou akan menyelesaikan semuanya. Ji Fei mengangkat sudut mulutnya dan mencibir di matanya. Kalau tidak, apa? Teruslah bicara, aku akan menunggu. Saya, Lu Chaojun ingin memberitahu Paman Zhou untuk memukuli Ji Fei sampai mati. Tetapi dia menelan kata-katanya ketika dia berpikir bahwa Paman Zhou tidak memberinya muka sekarang. Ji Fei melihat Lu Chaojun kempes, dan perlahan berjalan menuju Lu Chaojun. Jika Anda datang ke perusahaan kami hari ini, apakah Anda ingin memberi uang atau memberi saya uang? Tolong beritahu saya dengan jelas. Lu Chaojun tiba-tiba menjadi gugup dan ketakutan, dan mulai mundur. Patah, Paman Zhou menepuk bahu Lu Chaojun, dan gelombang kekuatan melonjak. Lu Chaojun langsung penuh kekuatan dan meluruskan pinggangnya. Suasana tegang yang awalnya tegang segera menjadi tenang. Dengan penuh kegembiraan di hatinya, Paman Zhou menghidupi dirinya sendiri. Dia memandang Ji Fei dan berkata, "Kamu menipu saya lebih dari 200 miliar di klub malam Zui Seng Meng Deat hari ini. Kamu harus mendapatkannya kembali dari saya hari ini." Sombong dan mengancam, Ji Fei mengabaikan Lu Chaojun dan memandang Paman Zhou. Ada keterkejutan di wajahnya, dan dia tidak mengerti mengapa dia mendukung Lu Chaojun. Saat Lu Chaojun hendak berbicara, Paman Zhou telah berbicara. "Ji Fei, berikan dia uang, uangnya sangat banyak, panas sekali untuk kamu pegang." Oh, Lu Chaojun mengeluarkan suara gembira. Dengan ekspresi lega di wajahnya, Paman Zhou akhirnya mulai mendukungnya. Kali ini dia tidak takut lagi. Saat ini, Ji Fei memandang Paman Zhou dan berkata, "Dia memberikan uang itu secara sukarela dan saya tidak memintanya. Apakah saya harus membayarnya kembali?" Ji Fei tidak bisa memahami Paman Zhou ini, jadi dia berbicara lebih sopan. Paman Zhou mengerutkan kening dan memandang Lu Chaojun. "Itukah yang terjadi?" Lu Chaojun tercengang. "Apa maksudmu?" Tapi memikirkan kebencian antara keluarga Zhou dan Ji Fei, dia segera menggelengkan kepalanya seperti mainan. "Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa memberinya uang dengan cara yang aman?" Paman Zhou memandang Ji Fei dengan tatapan verifikasi. "Lu Chaojun, apakah aku mencuri lebih dari 200 miliar, atau kamu memberikannya kepadaku?" Ji Fei bertanya sambil mencibir. "Kamu berbohong padaku, kamu dan bartender gadis asing berbohong padaku." Lu Chaojun berkata dengan marah, "Nampan anggur?" Ji Fei bertanya balik, "Ya, Anda dan wali anggur menipu uang saya bersama-sama. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memberi Anda uang?" Lu Chaojun berkata bahwa dia sangat sedih, dan nada suaranya yang tegas ditambah dengan ekspresinya membuatnya merasa seperti keset. "Di mana perwalian anggur? Jelas Andalah yang berinisiatif memberikan uang kepada orang-orang. Karena kamu jatuh cinta pada wanita cantik Tuan Ji, kamu berinisiatif membiarkannya minum dan membayarnya. Kalau tidak percaya,
Kami punya bukti video. Suara Wang Bin tiba-tiba terdengar di sampingnya. Lu Chaojun tertegun dan memandang Wang Bin. Mengapa kamu ada di sini? Apa yang kamu bicarakan? Tatapan tajam di matanya adalah sebuah peringatan. Wang Bin sangat panik sekarang, memikirkan instruksi yang baru saja diberikan Seng Lingyun kepadanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera menerapkannya, dia mungkin akan mati. Melihat Lu Chaojun, omong kosong, apakah kamu ingin menonton videonya? Setelah Wang Bin selesai berbicara, dia langsung menggoyangkan ponselnya. Ketika dia baru saja memberikan video itu kepada Seng Lingyun, dia menyimpan salinannya di ponselnya. Ketika Lu Chaojun mendengar tentang video itu, matanya tiba-tiba menunjukkan kepanikan, dan dia menahan amarahnya. Wang Bin, kamu tahu identitasku. Tidakkah kamu tahu konsekuensi menyinggung perasaanku? Wang Bin mengutuk dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa konsekuensi menyinggungmu adalah aku mungkin mati, aku tidak akan menyinggung perasaan Ji Fei bahkan jika aku memukulnya sampai mati. Tidak lagi memperhatikan, dia berbalik dan berlutut di depan Ji Fei sambil menjatuhkan diri. Berdebar, penjaga keamanan lainnya juga berlutut. Dahi, Tie Xiong dan yang lainnya terkejut saat melihat adegan ini. Apa yang terjadi? Bahkan Lu Chaojun pun tercengang. Paman Zhou, yang selalu tenang, tidak bisa menahan cemberut, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ekspresi Ji Fei sangat tenang. Tuan Ji, kami tidak tahu itu Anda hari ini, kami tidak bisa melihat gunung dengan mata kami. Kami berharap Tuan Ji bisa memaafkan kami. Setelah Wang Bin selesai berbicara, Dong mulai bersujud pada Ji Fei. Dahi, Lu Chaojun, yang masih tidak yakin dan sedikit tertekan sekarang, kali ini benar-benar tercengang. Paman Zhou menoleh untuk melihat ke arah Lu Chaojun. Apa yang sebenarnya? Suaranya nyaring, seperti guntur. Lu Chaojun gemetar ketakutan dan segera mundur. Mereka pembohong yang bekerja sama untuk menipuku, bersambung.